Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Katalis dan Ruang Riset ya dari Research Study Club Universitas Brawijaya telah mengundang saya untuk hadir sharing pengalaman bagaimana untuk menulis dan mempublikasikan jurnal pada jurnal nasional dan internasional. Topik tersebut saya tuangkan dalam presentasi saya yang berjudul From Publish or Perish to Publish and Flourish ya. Semoga bismillah saya bisa men-sharing pengetahuan dan menambah wawasan rekan-rekan semua hari ini. Judul saya ambil dari istilah yang umum dipakai ya oleh peneliti. Saya rasa juga kalian sebagai peneliti-peneliti muda ya di RSC tentu sering mendengar istilah publish or perish ya, di mana ini adalah istilah yang populer di bidang akademik ya, dan kesannya adalah menuntut kita sebagai peneliti ketika sudah melakukan penelitian diharapkan kita akan mempublish penelitian kita ke berbagai saluran diseminasi pengetahuan ya. Salah satunya adalah jurnal atau buku ya. Nah, menuntut kita untuk itu. Kalau enggak kita dianggap hanya mengambil grant saja, hanya mendapatkan money oriented ya, atau banyak kekhawatiran yang memungkinkan kalau peneliti enggak paham, maka dia akan di bidang akademik itu namanya tidak akan muncul. Nah, akan tetapi istilah seperti ini membuat kita lihat dari sisi negatif ya. Jadi sebenarnya ya nggak akan hilang-hilang amat sih, memang tetap ada. Cuman andaikan kita melihat dari segi yang lebih positif, maka ada istilah baru yang lebih mulai populer lagi, yaitu publish and flourish. Jadi membuat kita lebih termotivasi. Kalau kita publish, maka kita akan menjadi sukses dan berkembang, terus terkenal gitu ya. Di dunia akademik, pengetahuan kita bertambah, jaringan akademik kita juga bertambah, dan lain sebagainya. Nah, maka alangkah baiknya kita mulai berpikir bahwa publish itu bukan untuk menghindari kepunahan kita sebagai peneliti, tapi untuk membuat kita lebih sukses lagi, untuk memotivasi kita mengenal jejaring akademik lainnya yang terkenal menulis karya-karyanya di jurnal, kemudian juga ya semakin sukses ya, karena salah satu fungsi dari jurnal ini adalah untuk mengaudit ya. Kalau kita publish penelitian kita di jurnal berarti sudah teraudit secara lebih luas. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, saya berharap mulai sekarang kita coba untuk mengembangkan pemikiran kita publish and flourish. Nah, apa itu jurnal ilmiah ya? Jurnal ilmiah ini kita bisa petakan dulu berdasarkan kita lihat ya bahwa publikasi atau terbitan itu dipetakan menjadi dua hal besar, yaitu terbitan berkala serial ya, atau terbitan non berkala. Nah, jurnal ini masuk dalam terbitan berkala. Dia bersamaan dengan majalah, pasti punya volume, punya isu, kemudian surat kabar, proceeding yang bersifat series ya. Jika misalnya ada kegiatan seperti ICOPA. Nah, ICOPA ini misalnya konferensi yang ada di VIA, salah satunya ICOPA ya, yang rutin dilakukan. Nah, berarti dia akan menghasilkan proceeding yang bersifatnya series, maka dia masuk dalam terbitan berkala. Tapi ketika misalnya RSC dan juga rekan-rekan lainnya membuat konferensi, tapi hanya tahunan, hanya 1 tahun hanya 1 tahun berjalan tersebut ya, tidak dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya, tidak dibuat series di tahun berikutnya, maka dia akan menjadi proceeding non series yang masuk dalam terbitan non berkala ya. Karena konferensi kan ada yang bisa rutin tahunan, ada juga yang hanya 1 kali berjalan. Nah, oleh karena itu kita masuk lebih dalam mengenai apa itu jurnal ilmiah ya. Pada dasarnya sama dengan buku ya, yaitu sebuah publikasi dan sarana komunikasi ilmiah. Yang membedakannya adalah sifatnya berkala ya. Buku tidak berkala ya, tidak ada volume dan lain sebagainya ya. Isu misalnya ya, jadi 1 kali terbit itu ya.
kecuali misalnya ada edisi revisi. Kemudian memuat karya hasil pemikiran ya ilmiah secara empiris maupun konseptual ya. Buku juga bisa empiris dan konseptual. Tapi yang membedakannya adalah dia ringkas ya kalau jurnal ini. Jadi dia berkala dan lebih ringkas mengenai suatu disiplin ilmu tertentu yang diterbitkan dalam bentuk cetak ataupun elektronik ya. Nah, walaupun semakin ke sini banyak jurnal yang ada yang murni elektronik, ada yang masih juga campuran cetak dan elektronik ya. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai jurnal ilmiah. Saya yakin kurang lebih rekan-rekan sudah paham. Nah, kita lanjutkan. Nah, ketika kita menempuh jalan sebagai peneliti ya, memilih jalan sebagai peneliti, maka mempublikasikan itu adalah suatu keharusan ya. Kenapa? Karena itu selain diseminasi pengetahuan ya yang sudah kalian lakukan mengenai ini solusi permasalahan, ini hasil pemetaan permasalahan di masyarakat yang telah saya lakukan dan saya telah memberikan solusi-solusinya, itu kemudian ingin diseminasikan hasilnya. Selain itu juga adalah membantu kita untuk teraudit tadi ya, seperti saya bilang akan lebih terstandarisasi, hasil penelitian kita itu lebih diakui gitu ya, lebih memenuhi standar teraudit agar memenuhi standar minimal penulisan ilmiah ya. Jadi ketika kita menerbitkan di jurnal yang lingkupnya lebih kecil, misalnya skala kampus ya, jurnal yang hanya jurnal lokal kampus, di mana penulis-penulisnya ini adalah para internal, misalnya internal mahasiswa via, yang membaca adalah mahasiswa via juga, maka cenderung auditnya lebih, audit akademiknya cenderung lebih longgar ya, karena yang membaca adalah lingkup kita sendiri. Nah, ketika kalian skripsi misalnya, di lain pihak misalnya ya, skripsi, atau kalian melakukan riset di RSC, nah, para supervisor atau pembimbingnya, kemudian juga pengujinya, kemungkinan besar adalah dari internal ataupun eksternal via yang jumlahnya terbatas ya, mungkin sekitar 3-4 orang gitu ya total dari penguji dan pembimbing. Nah, dari hasil riset kalian tersebut diaudit oleh pembimbing dan penguji ataupun reviewer lainnya, maka itu terbatas auditnya, semakin sedikit ya yang mengaudit penelitian kalian. Nah, ketika kalian juga terbitnya di tingkat lokal, misalnya jurnal lokal di kampus ya, yang mengaudit adalah pembaca-pembaca di sekitar kampus kalian ataupun internal kampus. Nah, ketika peneliti mempublish ke jurnal yang lebih luas, bahkan misalnya jurnal internasional bereputasi dan berimpact, maka auditnya akan lebih luas lagi. Oh, hasil kalian sudah direview oleh reviewer, dibaca oleh editor, dan kemudian diserahkan oleh masyarakat akademik yang lebih luas untuk menilai apakah Anda menulis dengan benar, apakah hasil penelitian Anda logis, apakah hasil penelitian Anda runtut, mampu berpikir, dan menyajikan hasil penelitian yang lebih baik. Nah, itu auditnya lebih luas. Maka selainnya untuk diseminasi, maka juga untuk mengaudit diri kita sendiri gitu ya, hasil penelitian kita apakah baik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari tadi kita bilang ya bahwa hasil riset ternyata enggak juga ya. Bukan mesti hasil riset yang masuk dalam jurnal ilmiah ya. Tidak semuanya hasil riset ya. Bisa hasil non riset ya. Nah, ataupun hal-hal lainnya. Kalau hasil riset cenderung judulnya adalah kurang lebih misalnya ada studies, ada survei pada misalnya, atau analisis apa misalnya, case study from mana misalnya, atau explanatory, cross case study misalnya gitu ya. Judulnya kurang lebih seperti itu menunjukkan jurnal itu hasil riset kalau dilihat dari judul. Kemudian ada juga konseptual atau non riset. Jadi hasil pemikiran kita, telah pemikiran, bisa juga ya dijadikan ini. Jadi tidak perlu turun lapang ya. Nah, biasanya judulnya itu adalah framework, paradigma, konseptual. Nah, itu judul-judul tulisan yang dia adalah artikel dari non riset, biasanya konseptual. Nah, ada juga hasil review hasil riset atau review buku juga bisa menjadi artikel jurnal ya. Judulnya biasanya
mengandung kata-kata seperti ini, systematic literature review dari jurnal-jurnal tourism misalnya gitu ya. Dia hanya mendata jurnal-jurnal tourism yang membahas tentang misalnya virtual tourism. Nah, dia lakukan penggalian data dari sumber internet ya, ataupun sumber-sumber lainnya dia kumpulkan tentang jurnal mengenai virtual tourism misalnya. Maka dia lakukan systematic literature review. Kemudian ada juga mapping literatur, telaah buku, konten analisisnya. Umumnya itu adalah review hasil riset ya. Dia hanya berupa review dari berbagai hasil riset orang. Kemudian ini yang jarang kita ketahui tapi sebenarnya ada juga, yaitu obituary. Ini adalah tulisan yang menunjukkan penghargaan kepada peneliti yang telah meninggal untuk kita mereview karya-karyanya, menghargai pengetahuannya, kontribusi-kontribusinya pada ranah ilmiah. Maka kita lakukan suatu jurnal mengenai obituari karya-karya peneliti yang telah mendahului kita, misalnya seperti itu ya. Ini jarang tapi ada ya. Nah, oleh karena itu perlu dipahami tidak mesti hasil riset wawancara ataupun kalian survei, tapi bisa berbagai sumber untuk menjadi jurnal ilmiah tersebut ya. Nah, kemudian kenapa sih mahasiswa perlu ini publikasi di jurnal ilmiah ya. Yang pertama adalah untuk koneksi ke scientific community ya. Kalian bisa kenal, karena biasanya di bawah jurnal itu ada CV singkat ya, ada kayak nama peneliti siapa, kerjanya di mana, atau mungkin di bagian awal ya ada nama dan juga email korespondensi serta afiliasi kalian, itu kalian dari mana. Misalnya Research Study Club via UB misalnya gitu ya. Nah, itu akan lebih terkenal lagi. Kemudian bisa saling meng-email, memberikan masukan dan lain sebagainya. Ya, sehingga diharapkan kalian punya koneksi scientific community. Kemudian menunjukkan reputasi atau kepakaran ya, karena semakin banyak kalian menerbitkan jurnal, terlihat kepakaran kalian di bidang apa. Kemudian menunjukkan kualitas belajar. Ya, bahwa ketika sudah kemampuan kalian menulis baik, kemampuan kalian berargumentasi baik, itu tertuang dalam tulisan dan dipublikasikan, berarti kualitas kalian semakin meningkat lagi gitu ya, dalam level yang lebih tinggi lagi. Kemudian seperti yang tadi, merupakan audit atau standarisasi penelitian ya, udah memenuhi kaidah-kaidah penelitian ilmiah minimal belum ya. Masuk ke jurnal itu membuktikan tulisan kalian tuh memenuhi kaidah tulisan yang baik. Kemudian bisa juga untuk CV ya, sehingga bisa dapat beasiswa dan lain sebagainya. Diseminasi pengetahuan tentu saja. Kemudian membantu pemeringkatan universitas ya, ketika kalian UB ya, bawa nama UB, maka kan otomatis sistem membaca dan membuat pemeringkatan jurnal dari situ ya. Dari sistem jurnal-jurnal tersebut akan terkumpul, dan kalau kalian juga tersitasi misalnya ya, misalnya kalian sudah menerbitkan jurnal, umumnya di Google Scholar itu akan muncul jurnal tersebut ya. Nah, ketika jurnal sudah terindeks di Google Scholar, maka peringkat kampus itu juga ikut naik ya, peringkat kalian sebagai peneliti dan juga kampus, karena citasi dosen-dosennya tinggi gitu ya. Kemudian luaran riset ya, itu penting ya. Jadi bentuk akhir dari penelitian itu sebenarnya bukan selesai sampai dengan submit ataupun misalnya monef atau misalnya laporan akhir ya, tapi luarannya apa gitu ya. Jurnal adalah bentuk luaran yang sangat kuat, sangat baik ya. Kemudian membantu karir Anda ya. Ketika Anda memilih karir sebagai peneliti, misalnya nanti ke depannya ingin jadi peneliti di LIPI, jadi dosen, ataupun riset and data management misalnya gitu, research and development di suatu perusahaan, maka karir kalian itu adalah sebagai peneliti. Nah, jurnal ini tidak terbatas harus dosen yang menerbitkan ya. Kalian mahasiswa boleh, swasta ya, pekerja yang sudah melakukan riset-riset itu
silakan melakukan penelitian dan itu akan membantu karir. Yang terakhir saya sampaikan bahwa penting juga seperti yang sudah di-sharing oleh kakak-kakak kalian di RSC, rekan-rekan kalian di RSC dan Katalis Ruang Riset ini, bahwa ini penting untuk penyetaraan skripsi. Ya, ketika kalian nih masih mahasiswa, silakan cari info lebih lanjut. Skripsi bisa tidak ditempuh ketika kalian sudah menerbitkan jurnal di Q1 dan Q2. Ya. Kemudian tidak perlu sempro ya di jurnal-jurnal Sinta. Misalnya seperti itu ya, Sinta 1 2 3 seingat saya seperti itu dan lain sebagainya ya. Cari info lebih lanjut, ingin tahu itu ya silakan cari info ke RSC ya, nanti RSC pasti akan bantu sharing informasinya. Ya, saya tidak sampaikan di sini. Jadi ayo motivasi ya, karena selain semua ini bisa membantu kalian men-skip susahnya sempro dan juga kompre tadi ya. Jadi disiapkan dari sekarang, khususnya yang kalian yang maba nih. Kenapa? Karena prosesnya panjang ya. Menerbitkan jurnal di jurnal yang telah terindeks Q1, Q2 itu sulit ya, Sinta 1 dan lain sebagainya. Nah, apa sih karakter dari jurnal ilmiah itu ya? Ciri-cirinya apa? Gitu ya. Ciri-cirinya adalah struktur tulisannya rigid dan tetap. Ya, dia punya gaya selingkung, punya template yang kalian nggak boleh rubah. Harus ikuti, bahkan cara menulis tabel, cara memasukkan gambar, mengutip sitasi, dan lain sebagainya. Mereka punya gaya selingkung ya. Saya rasa rekan-rekan di RSC sering dengar ya, bukan gaya selingkuh ya ini ya, selingkung. Ya, gaya selingkung ini gaya penulisannya ya. Kaidah-kaidah tulisan dalam tiap jurnal itu akan berbeda-beda, walaupun secara umum punya standar yang sama, tapi ada yang pinginnya misalnya Times New Roman, yang satunya pakai Arial. Nah, itu kan gaya selingkung juga ya, terkait cara penulisan dan lain sebagainya. Yang satunya ada kajian pustaka teoritisnya, yang satunya nggak perlu kajian teoritis dimasukkan ke latar belakang misalnya seperti itu, atau pendahuluannya. Nah, itu adalah struktur tulisan yang berbeda-beda, tapi biasanya tergantung jurnal yang kalian tuju. Jadi, tuju salah satu jurnal dulu, pelajari gaya selingkung, dan juga lihat template-nya. Ya, karena tiap jurnal akan berbeda-beda. Terus kendalinya pada siapa? Pada penerbit jurnal. Yang punya kendali penulisan itu ada di penerbit jurnal, dan mereka berbeda-beda gaya selingkungnya. Maka, satu artikel yang sudah siap untuk satu jurnal tertentu, mungkin akan perlu penyesuaian. Ketika ditolak dalam jurnal tersebut, kalau kalian mau masukkan ke jurnal yang lain, perlu dicek dulu gaya selingkung dan template-nya ya. Kemudian alurnya linear dari atas ke bawah ya, dari pembukaan sampai penutupan itu linear ya, terstruktur. Kemudian otorisasi tulisan itu pada reviewer ya. Jadi yang berhak, walaupun editor juga ya, tapi jurnal-jurnal yang baik adalah jurnal-jurnal yang sudah lakukan peer review ya. Nah, sehingga otoritas kalian lolos atau tidak itu ada di reviewer ya, bukan di editor ya. Saya kenal editor jurnal gitu ya, tapi kalau reviewer tidak meng-ACC kalian untuk lolos ya nggak akan bisa gitu ya editor. Nah, kalau yang tanpa review ini jurnal yang justru disebut berbahaya tadi ya, predator ya. Karena tanpa review, cukup kenal editornya di ACC gitu ya. Nanti kita bahas juga sekilas. Kemudian aksesnya terbatas atau terbuka boleh juga ya. Boleh ada yang jurnal ini kita publish di sana, kok nggak bisa kita download, teman-teman nggak bisa download semuanya gitu ya. Berarti jurnal itu close access ya, berbayar gitu ya. Kita mau akses karya kita sendiri aja bisa berbayar gitu ya. Tidak apa-apa, tapi sekarang banyak jurnal yang juga mendukung keterbukaan sains ya, open science, maka banyak jurnal yang terbuka juga ya. Nah, tidak kita bilang kalau tertutup itu berarti kualitasnya buruk ya. Justru biasanya yang mahal-mahal ya, jurnal yang mahal, tulisannya bagus, karyanya ini penting banget untuk pendidikan ya. Dan kebetulan dia terbitkan di suatu jurnal tertentu yang terindeks tertentu, yang biasanya bagus, Web of Science gitu ya, itu biasanya tertutup ya, berbayar ya. Hanya yang serius-serius ingin tahu pengetahuan tuh yang benar-benar ini ya, mengaksesnya akhirnya. Kemudian cetak dan elektronik ya, bisa cetak bisa elektronik. Penerbitnya bisa asosiasi profesi, institusi, lembaga komersil dan lain-lain.
frekuensinya ada yang bi-monthly, ada yang sebulan 2 kali, ada yang tahunan, bulanan, dan lain sebagainya ya. Ada juga yang seminggu, katanya seminggu sekali ada ya, tapi itu cukup berbahaya, cek lagi apakah dia predator atau bukan ya. Kemudian indeksnya, nah jurnal itu boleh terindeks, boleh tidak, tapi sebaiknya cari jurnal yang terindeks untuk menegaskan kualitas dari jurnal tersebut ya. Kemudian penulisnya siapa, mahasiswa, pelajar, praktisi, ya dan lain sebagainya, kita boleh nulis ke situ. Kemudian pembacanya siapa? Kita semua ya, dan masyarakat tertentu, masyarakat akademik, peneliti, ya kalian yang kerja di perusahaan bagian R&D misalnya seperti ya, itu boleh membacanya ya, sehingga kita harus sesuaikan dengan siapa pembaca kita. Biasanya adalah masyarakat ilmiah ya. Nah, terkadang kita akui lah ya bahwa saya sendiri pun sering kadang kesulitan, ini jurnal ini apakah jurnal yang baik untuk saya masuk gitu ya, untuk saya lepaskan publikasi saya di sini gitu ya, untuk saya diseminasikan. Nah, ada beberapa cara ya bagaimana kita bisa mendeteksi apakah jurnal itu cocok untuk kita tuju atau enggak gitu ya. Nah, sebelum bahas itu, kita perlu tahu dulu ya, ada istilah namanya penerbit jurnal, ada istilah namanya lembaga pengindeks, dan ada istilah namanya agregator. Ya, saya harap kalian bisa membedakannya. Ya, saya kasih singkat. Penerbit ya, penerbit jurnal ya. Gini, penerbit ini adalah penerbit jurnal itu ya. Jadi jurnal ini kan kumpulan tulisan ya, makanya disebut jurnal. Nah kalau satu itu disebut artikel ya. Kalau belum terbit disebut manuskrip ya. Maka penerbit jurnal ini adalah tempat kalian menserahkan manuskrip kalian ya yang belum terbit nih ya. Kemudian diolah bersama-sama dengan reviewer dan editor berdasarkan masukan mereka. Kita akan menerbitkan itu sehingga tulisan kita menjadi artikel jurnal, dari manuskrip atau naskah tersebut menjadi artikel jurnal. Nah, artikel jurnal ini akan dipublish bersama-sama dengan tulisan yang lain, artikel yang lain dari peneliti yang lain atau penulis yang lain ya, bersama-sama dengan penulis yang lain dalam suatu volume atau isu tertentu. Nah, ketika kita terbitkan artikel kita bersama-sama dengan penulis dan juga peneliti lainnya, maka itu akan jadi jurnal. Ya, masuk ke dalam si jurnal ini, penerbit jurnal. Ya. Nah, penerbit ini menerbitkan artikel ya dengan lingkup yang spesifik. Ya. Nah, misalnya kalau di VIA ada profit untuk administrasi bisnis, ini Sinta 5. Kemudian ada JIPAS, kalau nggak salah ini Sinta 4 ya. Dan juga internasional ya, DOAJ dan juga tapi ini adalah jurnal penerbit jurnal ya. Ada juga namanya tourism review kalau di bisnis di tourism. Kemudian ada public administration quarterly ya, ini Q1 Q2 ya. Nah, kemudian ada Elsevier ya. Nah, kalau kalian dengar nama Elsevier itu berarti ini adalah penerbit jurnal. Nah, berbedanya adalah pengindeks ya. Nah, pengindeks ini dia mengumpulkan jurnal-jurnal dari berbagai penerbit jurnal dan dia akan memeringkat kualitas dari penerbit jurnal ini ya. Penerbit jurnalnya yang ditingkatkan diindeks ya. Misalnya tadi profit ini masuk Sinta 5 ya. Ini saya belum tulis nih pengindeks, salah satunya Sinta ya. Nah, Sinta 5 berarti si Sinta ini adalah pengindeksnya. Jurnalnya namanya Profit, pengindeksnya namanya Sinta. Atau misalnya Tourism Review, jurnalnya namanya Tourism Review, indeksnya adalah Scopus Q berapa ini? Q1 ya. Kemudian agregator ini adalah broker atau pialang yang membantu kita untuk lebih bisa mengakses jurnal ini lagi, karena beberapa jurnal tuh tertutup, kemudian kita juga nggak bisa menseleksi jurnal mana yang baik untuk misalnya prodi kami gitu ya, atau saya sebagai pakar pariwisata mana sih jurnal yang baik gitu ya. Agregator ini kayak brokernya membantu kita menemukan
mana jurnal yang bagus-bagusnya. Jadi kalau penerbit ini lebih ke kayak produsennya, ya. Kemudian pengindeks ini kayak toko, ya, toko untuk kita melihat-lihat jurnal mana yang bagus, mana yang enggak. Nah, agregator ini kayak broker ya, yang membantu kita ini loh jurnal yang lebih bagus, memberikan kita rekomendasi dan lain sebagainya. Tapi tidak melakukan pemeringkatan jurnal ya. Jadi ProQuest dan EBSCO itu contoh agregator ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, harap bisa dimaklumi itu berbeda ya, bukan semua Scopus dan lain-lain itu adalah jurnal ya. Nah, kalau kita lihat mana sih jurnal yang lebih bagus gitu ya. Jurnal yang paling bagus itu tentu saja punya cakupan luas, kualitas tinggi gitu ya. Tapi nggak bisa kita benar-benar bilang seperti itu ya. Karena kenapa? Karena misalnya Elsevier, Taylor Francis, Clarified Analytics ya, atau dulu namanya Thomson Reuters ya kalau kalian pernah dengar ya, ganti nama jadi Clarified Analytics ya. Mereka ini punya kualitas yang sangat tinggi nih. Mereka terindeks oleh Scopus dan Clarified Analytics terindeks oleh Web of Science ya. Mereka ini adalah penerbit-penerbit jurnal yang punya kualitas tinggi, tapi cakupannya rendah. Kenapa? Beberapa dari mereka ini tertutup aksesnya ya, terutama Web of Science ya. Ini bagus-bagus jurnalnya, tapi banyak yang tertutup ya. Jadi cakupan atau keterbukaannya itu cukup rendah, makanya berbayar ya, banyak yang berbayar. Nah, semakin ke bawah ada pengindeks namanya DOAJ dan Google Scholar ya. Mereka ini punya kualitas yang hampir semua jurnal tuh terindeks DOAJ dan hampir-hampir semua jurnal itu terindeks Google Scholar ya. Sehingga kualitasnya bisa dibilang kurang bagus ya. Kenapa saya bilang sampai ke tinggi? Karena yang pasti sudah terindeks Clarified dan Elsevier itu pasti akan terindeks Google Scholar. Jadi tinggi ke rendah, tapi kebanyakan kalau dia cuma terindeks Google Scholar tanpa terindeks yang lainnya berarti jurnal tersebut kurang bagus gitu ya. Indeksnya baru hanya Google Scholar dan DOAJ. Nah, semakin terindeks lagi ya maka akan diakui secara lebih global lagi. Nah, cakupannya untuk DOAJ dan Google Scholar ini sangat luas. Kenapa? Mereka mendukung open science, open access ya. Boleh terbuka siapapun download, akses dan lain sebagainya, share boleh gitu ya. Nah, itulah dilemanya ya. Semakin baik kualitasnya, cenderung banyak jurnal-jurnal ini tertutup. Oleh karena itu, saya berharap rekan-rekan RSC dan juga teman-teman mahasiswa lainnya mengakses RemoteX UB ya. RemoteX itu aplikasi layanan perpustakaan jarak jauh yang membantu untuk kalian mencari referensi khususnya jurnal, buku dan literatur akademik lainnya. Nah, di RemoteX itu sudah terlihat bahwa UB ini berlanggan miliaran per tahunnya untuk membantu kita mengakses Clarified Analytics, Elsevier, Taylor, Springer dan lain sebagainya. Mereka berbayar untuk berlangganan itu ya. UB sudah berlangganan sehingga tidak tertutup lagi untuk kita. Tapi kita perlu login ya ke RemoteX. Oleh karena itu saya himbau kepada rekan-rekan di RSC, Katalis Ruang Riset, saya harap aktif untuk menggunakan jurnal-jurnal yang sudah dilanggan, tuh khususnya Elsevier, yang lain-lain yang sangat mahal ya kalau kita sendiri mau melanggan karena miliaran yang sudah dianggarin UB nih untuk kita ya. Nah seperti itu dilemanya ya. Jadi bagus tapi tertutup, luas tapi ya kualitasnya kadang jurnalnya biasa-biasa aja ya. Nah kemudian ada kategorisasi jurnal berdasarkan Kemenristek ya di Indonesia ya. Nah, itu ada Google Scholar dan DOAJ. Kalau dia jurnal nasional, pilihlah yang sudah Google Scholar dan DOAJ ya. Cari di link DOAJ ya, doaj.org kalau nggak salah ya. Atau cari di Google Scholar ya. Mana nama jurnal tersebut, ketik di situ. Nama penerbitnya loh ya, nama penerbit jurnal bukan nama artikelnya aja ya. Nama penerbit jurnal yang misalnya Profit, ketik. Oh, ini keluar nih Profit, Jurnal Administrasi Bisnis. Berarti dia sudah terindeks DOAJ gitu ya. Silakan kalian akses langsung linknya gitu ya. Kemudian ini standar minimal ya. Sebaiknya saya sangat rekomendasi kalaupun mau terpaksa menerbitkan jurnal, pilih yang ada
bukan terpaksa ya, maksud saya kalaupun dengan waktu yang tenggat waktu yang sangat terbatas kalian ingin segera publish, maka pilih yang Google Scholar dan DOAJ ya, untuk mempermudah kalian penelitian kalian hasilnya diakses oleh orang dan kalian disitasi ya. Kemudian jurnal nasional terakreditasi ya. Nah, yang diakui di Indonesia itu kalau sudah terakreditasi SINTA ya, ada 1 2 3 4 5 itu menunjukkan level. Semakin ke 1 berarti semakin berkualitas ya. Nah, cari jurnal yang terindeks SINTA, Google Scholar, DOAJ. Kemudian ada juga jurnal internasional ya. Jurnal internasional ini berbahasa PBB ya, bisa bahasa Perancis, Chinese ya, Inggris dan lain sebagainya. Nah, dia disebut jurnal internasional kalau dia berbahasa resmi PBB yang diakui atau umumnya berbahasa Inggris ya. Nah, dia harus juga minimal Google Scholar dan DOAJ ya. Kemudian cari jurnal yang bereputasi, itu lebih bagus ya. Misalnya terindeks Copernicus ya, atau CABI misalnya seperti itu, atau Microsoft Academic ya. Nah, itu juga bagus. Berarti tidak hanya sekedar jurnal internasional yang DOAJ ya, tapi dia jurnal internasional bereputasi. Itu yang dicari. Caranya jadi gimana ya? Cari indeks Copernicus itu kalian ketik, masuk ke websitenya, kemudian ketik nama jurnal yang kalian tuju itu. Nah, apakah dia terindeks oleh Copernicus? Kalau terindeks akan keluar nomornya, nama jurnalnya, lokasinya di mana, misalnya Indonesia, oh berarti ini jurnalnya terindeks Copernicus, saya setuju masukin jurnal saya ke sini misalnya gitu ya. Nah, yang paling bagus adalah dia jurnal internasional berreputasi dan berimpact faktor, yaitu ketika dia sudah terindeks oleh Scopus dan Web of Science ya. Gimana cara nyarinya? Kalian harus ke Simago Journal Ranking kalau mau nyari jurnal-jurnal Scopus ya. Bisa tahu dari mana Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Kalau kalian masuk ke Simago ya, jurnal rank, di situ ada linknya, kalian ketik nama jurnalnya, apakah keluar di situ, nah kalian akan lihat ada logonya, Q1, Q2, dan lain sebagainya. Kemudian di Web of Science juga, jurnal-jurnal yang masuk ke Web of Science, akan bisa kalian cek rankingnya, ya itu di Clarified Analytics, maka silakan ke websitenya masing-masing ya. Nah, saya harap seperti itu. Pilihan minimalnya adalah terindeks DOAJ dan Google Scholar ya. Itu yang menurut saya paling aman ya. Tapi tergantung lagi dari tujuan-tujuan penelitian kalian ya. Oh, saya pingin Q1 karena pemberi grant yang memberi saya dana penelitian tuh mewajibkan saya luarannya Q1 ya. Maka jangan ke jurnal nasional biasa, langsung tuju Q1 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh ya. Ini ada artikel saya. Ini hanya terindeks Google Scholar ya. Dia tidak terindeks DOAJ ya. Ini sangat minimal sekali. Ini cuma hasil pengmas misalnya seperti itu. Saya ingin cepat ya. Nah, cenderung juga prosesnya cepat nih. Mei, Juni udah terbit. Ini cukup lama juga padahal ya mungkin saya nggak ngerevisi cepat waktu itu ya. Nah, jadi ada hanya jurnal yang terbit di Google Scholar, terindeks Google Scholar dan DOAJ ada seperti itu ya. Kemudian misalnya juga ada juga jurnal saya yang terbit di SINTA misalnya. Lihatnya di mana? Kalian ketik sinta.ristractbin.go.id, ketik nama jurnalnya, misalnya ini jurnalnya namanya JITODE, Journal of Indonesian Tourism and Development. Oh, keluarnya dia SINTA 3 gitu. Ya, nama jurnal JITODE itu akan keluar di sini. Ya, kebetulan juga dia jurnal Indonesia yang terindeks di Copernicus, maka nilainya juga akan lebih tinggi ya, seolah-olah dia jurnal internasional. Nah, dia terindeks di Copernicus. Kemudian juga ada di Eurasia. Ini jurnal hanya terindeks di DOAJ, misalnya seperti itu ya. Nah, ini hanya untuk luaran penelitian misalnya seperti itu, untuk cepat misalnya. Tergantung, makanya saya bilang tergantung tujuan. Ya. Kemudian ini contoh jurnal saya yang terbit di Q3 misalnya seperti itu ya. Ini di Loiser Journal ya. Nah, caranya gimana? Kalian ketik Simago Journal Country Rank, kemudian kalian search nama jurnalnya di enter jurnal title ya. Misalnya jurnalnya namanya Leisure. Leisure ini Q berapa? Q3 misalnya gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini sudah nah, kemudian
Kalian cek juga di Scopusnya. Oh, hasilnya adalah sudah tercoverage years sejak tahun ini, dan akhirnya 2005 to present dia lanjut lagi terindeks Scopus lagi gitu ya. Jadi perhatikan juga, selain kalian masuk ke Simago, saya ulang lagi ya, selain kalian masuk ke Simago ini, kalian cek nama jurnalnya di Simago Journal Country Rank, maka kalian harus juga masuk ke Scopus ya, ke websitenya Scopus untuk mengecek apakah data di Simago ini update gitu ya. Terkadang Simago ini bilang saya Q3, tapi mereka kan ngupdate-nya itu berkala ya. Nah, terkadang ada jeda gitu ya. Oh, dia Q3, ternyata dia sebenarnya udah keluar dari jurnal Scopus, sudah dikeluarin nama Scopus ya. Tapi di data Simago masih Q3 gitu ya. Jadi perlu dicek coverage years-nya. Kadang ada yang sudah discontinued dari Scopus ya, tidak masuk lagi jurnal Scopus. Nah, itu berbahaya ya. Makanya perlu di cross check 2 kali apakah di Simago Journal Country Rank itu Q berapa, di website Scopusnya juga dicek gitu. Apakah coverage years-nya masih sampai sekarang gitu ya. Karena ini sebenarnya satu keluarga ya, tapi berbeda perusahaan ya. Jadi perlu saling ngecek gitu ya. Karena datanya kan bisa saling update ya. Nah, sekilas ya tadi ya, bisa terlihat ya bahwa jurnal-jurnal itu jurnal-jurnal itu macam-macam ya, ada jurnal nasional lainnya, dan kalian perlu sesuaikan dengan tujuan penelitian kalian dan target-targetnya gitu ya. Karena semakin Scopus tentu akan memakan waktu, perlu review yang lebih panjang, lebih kritis lagi para reviewernya ya. Maka perlu disesuaikan dengan waktu dan deadline penelitian kalian. Nah, saya masuk ke cara menulis jurnal ya. Apakah jurnal kalian layak atau apakah jurnal saya cocok untuk masuk ke Scopus dan lain sebagainya. Nah, itu secara umum pasti akan berbeda di tiap gaya selingkuh masing-masing penerbit jurnal ya. Akan tetapi ada kriteria umumnya ya. Dan itu tidak perlu jauh-jauh, kalian ambil dari laporan penelitian kalian ya, yang kalian sudah susun, baik itu misalnya skripsi, baik itu dari tesis, disertasi, ataupun misalnya dari laporan penelitian kalian di kegiatan rutin RSC, laporan penelitian kalian bersama dosen, misalnya seperti itu. Ya, kalian sudah dilibatkan misalnya jadi surveyor atau enumerator ataupun asisten peneliti, maka himbau dosen untuk ayo kita menerbitkan ini bersama-sama gitu ya. Nah, jadi dari laporan penelitian itulah yang akan kalian gunakan untuk menulis artikel jurnal. Mereka keduanya sama, ya, baik laporan penelitian maupun artikel jurnal. Ya ini cuma ringkasannya sebenarnya, jurnal ini akan sama gitu ya. Sama-sama bersifat deduktif induktif. Ya, pertama kalian akan bicarakan hal yang khusus ke umum, dari umum ke khusus ya, sampai akhirnya kalian misalnya di pendahuluan dan metode itu cenderung umum ke khusus, kemudian dari hasil ke pembahasan itu akan membahas hal yang khusus ke umum ya, sampai akhirnya dilebarkan lagi kaitan penelitian kalian dengan penelitian terdahulu, posisi penelitian Anda dengan penelitian terdahulu dan lain-lain, ini bagian pembahasan ya, diperluas lagi akhirnya. Nah, kalau dari struktur kita bisa lihat ya, dari struktur ini mirip sebenarnya ya, sama-sama perlu judul. Sama-sama ada identitas, yaitu kalau di laporan mungkin di lembar pengesahannya, sedangkan kalau di artikel jurnal ada di identitas penulis. Kemudian sama-sama butuh abstrak ya. Nah, bedanya kita tidak perlu kata pengantar kalau di jurnal. Yang membedakan lagi adalah kalau di bagian awal bisa beberapa halaman nih, judul, lembar pengesahan, abstrak, atau pengantar. Sedangkan di artikel jurnal, ketiga hal ini masuk ke dalam kurang dari 1 halaman ya, jadi diringkas menjadi kurang dari 1 halaman ya. Kemudian struktur bagian isinya akan sama ya, hampir bisa dibilang hampir sama ya. Ini adalah versi mininya ya. Jadi saya nggak bisa bilang ini pasti ya, tapi kajian teoritis itu bisa ada bisa enggak ya.
karena tergantung lagi sekali lagi tiap jurnal berbeda-beda gaya selingkungnya. Tapi secara umum dari pengalaman adalah kajian teoritis ini masuk ke bagian pendahuluan, ya. Dia terurai menjadi uraian kata-kata yang membangun kerangka berpikir kalian, ya. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Kemudian ada yang membedakannya hanya itu, ya. Kalian yang membedakannya hanya apakah ada kajian teoritis atau digabung atau dipisah, ya. Biasanya ada yang digabung, ada juga yang dipisah, tapi umumnya membaur di bagian pendahuluan, ya. Misalnya apa itu virtual tourism misalnya gitu, ya. Nah, itu masuk di pendahuluannya gitu, bukan di poin tersendiri pengertian virtual tourism. Kemudian untuk bagian akhirnya kurang lebih juga sama-sama punya daftar pustaka. Istilah daftar pustaka itu di laporan, tapi umumnya referensi kalau untuk jurnal. Dan ada ucapan terima kasih, ya, acknowledgement, ya. Biasanya itu ada kepada pemberi grant, siapa pemberi grantnya. Kemudian lampiran, ini jarang di jurnal ada lampiran, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu juga ada, ya, opsional. Ketika kalian mau sharing, dan biasanya reviewer akan minta juga kuesioner kalian gitu, ya. Mana item-item pertanyaannya dengan lebih detail. Nah, itu bisa masuk di lampiran gitu, ya. Tapi misalnya data detail SPSS, lain-lain itu biasanya tidak masuk gitu, ya. Jadi bisa dibedakan seperti itu. Semoga masih